berbicara mengenai masa depan, tentunya sangat erat kaitannya dengan cita-cita atau harapan kamu yang tergambar secara indah dan penuh semangat. Masa depan pula lah yang membentuk seseorang menjadi berani berjuang, bahkan sampai mengorbankan hidupnya demi mewujudkan masa depan yang lebih cerah. Di tahun 2020 ini, apa rencana karirmu? Pastinya ingin yang terbaik kan? Seperti naik jabatan, naik gaji, dapat bonus, punya bos atau atasan yang adil dan bijaksana, rekan kerja yang asyik, atau malah mau pindah kantor baru. Apapun resolusi untuk karirmu, semoga bisa terwujud. Bukan lagi sekedar daftar harapan yang hanya tertulis di kertas, tapi juga menjadi kenyataan. Namun, resolusi ini harus diiringi usaha atau ikhtiar sehingga dapat tercapai. Laporan dari World Economic Forum menyatakan sebanyak 5 juta pekerjaan bakal hilang di tahun 2020 akibat perubahan demografis dan kemajuan teknologi. Tapi tenang saja, ada beberapa pekerjaan yang justru tetap bersinar dan paling banyak dicari di tahun 2020. Berikut ini kami merangkum 9 pekerjaan yang menjadi unggulan di tahun 2020. Sepertinya, pekerjaan ini masih populer di tahun 2020 dan di masa depan seiring berkembangnya teknologi dan internet. HRD membutuhkan banyak tenaga di bidang digital marketing. Spesifiknya, memiliki kemampuan search engine optimization, search engine marketing, data analysis, email marketing, content management system, serta aktif di media sosial. Tentu saja tim digital marketing bertanggung jawab untuk memasarkan produk dan jasa yang dijual perusahaan melalui kanal digital, seperti website, email, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan channel digital lainnya. Peran digital marketing dalam sebuah perusahaan sangatlah penting untuk menjalankan promosi sesuai target pasar yang dibidik. Contohnya, berdasarkan lokasi, minat, penghasilan per bulan, umur, dan masih banyak lagi. Gaji seorang staf digital marketing mulai dari 5 juta sampai 13 juta rupiah per bulan. Wow, lumayan ya. Next. Berdasarkan data Persatuan Guru Republik Indonesia, Indonesia kekurangan sebanyak 1,1 juta guru. Sementara, versi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kekurangan guru mencapai lebih dari 870.000 orang. Kekurangan guru terbanyak untuk tingkat pendidikan sekolah dasar. Bukan cuma dari sisi kuantitas, penyebaran guru pun tidak merata. Akibatnya, jumlah guru di daerah terpencil dan terpelosok sangat sedikit. Solusinya, guru lain harus mengejar rangkap. Kalau begini terus, bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia mau maju? Oleh karena itu, pekerjaan guru yang mulia ini masih sangat dibutuhkan. Guru-guru yang sudah pensiun kan juga harus diganti. Indonesia membutuhkan guru terampil, kreatif, inovatif, dan guru profesional. Begitu vitalnya peran guru dalam memperbaiki mutu pendidikan tanah air. Gaji seorang guru di Indonesia mulai dari 2 juta sampai 8,5 juta per bulan. Next! Ahli data atau data analis merupakan salah satu pekerjaan yang paling banyak dicari. Bahkan, hampir seluruh industri membutuhkan tenaga data analis. Ya, itu karena perusahaan memerlukan orang yang mampu membaca, memahami, dan menerjemahkan data berupa angka menjadi laporan yang mudah dimengerti manajemen. Kalau kamu ingin bekerja sebagai data analis, wajib memiliki beberapa skill, yakni bahasa pemrograman seperti SQL, Oracle, dan lainnya, kemampuan matematika, dan statistik, dan paham dengan software yang bernama Adobe Campaign. Cocok nih buat kamu yang lulusan IT, ekonomi, matematika, atau manajemen. Rata-rata gaji seorang data analis mulai dari 11 juta sampai 27 juta per bulan. Angka yang cukup fantastis. Next! Anda jebolan sarjana ilmu komputer, teknologi informasi, atau punya keahlian tersebut? Peluang besar nih buat kalian mendapatkan pekerjaan sebagai programmer, software developer, software QA, system engineer, hingga ahli keamanan cyber. Perusahaan harus melindungi seluruh data penting dari serangan hacker dan kejahatan cyber lainnya.
Apalagi saat ini bermunculan perusahaan rintisan atau startup, finansial teknologi atau fintech, dan menjamurnya e-commerce yang mengandalkan IT sebagai backbone. Gaji seorang programmer mulai dari 5,5 juta sampai 60 juta per bulan. Next! Kreatif dan inovatif adalah salah satu keterampilan yang dibutuhkan pada tahun 2020. Posisi desainer produk bakal dicari perusahaan untuk komersial dan industri. Merancang, menciptakan, mendesain, dan mengembangkan produk seperti otomotif, gadget, barang-barang manufaktur, dan sebagainya. Gaji seorang desainer produk mulai dari 6 juta sampai 30 juta per bulan. Next! Permintaan arsitek dan insinyur dalam 4 tahun ke depan diprediksi akan terus meningkat. Profesi insinyur yang paling banyak dibutuhkan di tahun 2020 dan masa mendatang adalah insinyur biokimia, nanoteknologi, dan robotik. Sementara, profesi arsitek bisa jadi incaran seiring menggeliatnya pembangunan infrastruktur, perumahan, dan pembangunan. Gaji seorang arsitek mulai dari 7 juta sampai 50 juta per bulan. Sedangkan gaji insinyur biokimia dan robotik hingga 70 juta per bulan. Next! Indonesia memang kelebihan tenaga dokter umum, tapi masih kekurangan dokter spesialis. Apalagi yang ditempatkan di pelosok tanah air. Sehingga permintaan dokter diperkirakan tetap akan meningkat di tahun 2020. Masyarakat saat ini pun sudah makin sadar pentingnya menerapkan pola atau gaya hidup yang sehat. Pusat-pusat kebugaran tumbuh subur dan membutuhkan tenaga personal trainer. Jadi, permintaan dua profesi tersebut diperkirakan bakal naik. Gaji seorang dokter mulai dari 6 juta sampai 70 juta per bulan. Sedangkan gaji seorang personal trainer mulai dari 4 juta sampai 20 juta per bulan. Next! Buat kamu lulusan akuntansi, peluang berkarir jadi akuntan dan ahli keuangan seperti auditor. Profesi akuntan sangat dibutuhkan mengingat jumlahnya masih sangat sedikit di Indonesia. Banyak perusahaan dan lembaga memerlukan tenaga akuntan untuk mengelola atau manajemen keuangan dengan baik. Gaji seorang akuntan mulai dari 4 juta sampai 10 juta per bulan. Next! Industri ekonomi kreatif saat ini tengah naik daun, meliputi aplikasi dan game developer, fashion, film, animasi, video, fotografi, kuliner, musik, periklanan, seni pertunjukan, penerbitan, seni rupa, serta media. Ini semua membutuhkan tenaga kreatif yang cukup banyak. Beruntung, Indonesia dipenuhi anak-anak muda yang kreatif dan inovatif, sehingga diharapkan dapat terjun ke industri kreatif. Gaji seorang pekerja industri kreatif mulai dari 4 juta sampai 60 juta per bulan. Jika ingin memperdalam keterampilan kamu agar bisa bersaing di dunia kerja, kamu juga bisa mengambil kursus sesuai kebutuhan kamu. Sekarang banyak banget kursus atau pelatihan yang bisa dilakukan secara online. Jadi, kamu tak perlu repot hadir ke tempat kursus. Jadi bagaimana? Adakah posisi yang kamu incar? Jika tertarik, segera hunting lowongan kerja di bidang yang kamu suka. Jika ada yang cocok, langsung kirim CV atau surat lamaran terbaik Anda ke bagian HRD. Siapa tahu, usahamu membuahkan hasil dan diterima bergabung di perusahaan dengan posisi yang sudah kamu incar. Dengan begitu, satu resolusi di tahun 2020 sudah tercapai. Nah, itu tadi adalah 9 pekerjaan yang menjadi unggulan di tahun 2020. Untuk kalian yang belum mendapatkan pekerjaan, jangan menyerah, teruslah berusaha dan terus asah skillmu. Jangan lupa subscribe channel Bertemu Fakta dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian selalu menemukan informasi terbaru dari kami. Sampai bertemu di video kami berikutnya. See you!